Assalamualaikum, selamat datang di video tutorial AutoCAD. Selamat menyaksikan. Video kali ini merupakan tutorial membuat denah sederhana menggunakan AutoCAD, di mana sudah terdapat contoh dari denah yang akan dibuat beserta kop gambarnya. Denah tersebut adalah denah berukuran persegi dengan panjang 6 x 6 meter atau 600 x 600 cm. Bahkan sudah terdapat perabot dan furniture yang akan digunakan dalam membuat denah tersebut. Sebelum mulai membuat denah, kita harus menyiapkan dulu layer yang akan digunakan. Di sini terdapat beberapa layer yang akan saya gunakan pada denah tersebut. Langkah selanjutnya adalah membuat denah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita buat dulu as dari denah yang akan kita buat menggunakan rectangle dengan ukuran 600 x 600. Langkah berikutnya adalah kita harus membagi setiap ruang yang ada pada denah, mulai dari kamar mandi, tempat tidur, dapur, dan ruang tamu. Di sini saya akan menggunakan polyline di mana ukuran dari kamar mandinya adalah 200 dan 180. Kemudian buat pada kamar tidurnya dengan panjang 400 dan lebar 300. Untuk pembagian ruang kamar tidur, kita gunakan juga polyline. Dan untuk gambar di sini, anggap saja kita ambil 1 meter, sehingga ukuran dari kamar ditambah ukuran dari dinding tambahannya ini adalah 500. Ambil dari bagian tengah ini yang merupakan ukuran 300 cm. Kita klik polyline-nya dan kita tarik garis dengan ukuran 500. Seperti ini. Kemudian lanjut kita ambil juga 200 karena di sini memiliki panjang 300 dan dikurangi 100. Jadi kita tarik garis ke bawah dengan ukuran 200. Selesai. Nah, beginilah pembagian ruang yang ada dalam denah. Langkah berikutnya adalah kita terapkan offset pada bagian as denah tersebut. Pertama, untuk as dinding utamanya dengan menggunakan offset ukuran dinding dalam 7,5 dan dinding luar 7,5. Pastikan untuk melakukan offset pada seluruh dinding denahnya. Setelah selesai kita offset, langkah berikutnya adalah kita lakukan offset lagi untuk dinding dalamnya dengan ukuran 6 cm dari as dinding. Jadi diketahui bahwa tebal dindingnya adalah 15 cm yang terdiri dari tebal batu bata 6 cm dan tebal plesterannya 1,5 cm. Selesai, seperti inilah hasilnya. Langkah ketiga adalah membuat kolom pada setiap pertemuan dinding-dindingnya menggunakan rectangle. Nah, sebelum lanjut ke pembuatan kolom, di sini kita harus mengubah layernya sesuai dengan objek dan materialnya. Di mana untuk as kita gunakan layer untuk as. Sama halnya untuk dinding luar dan dinding dalam. Kita harus tetap teliti dalam penggunaan layer, jangan sampai
lupa dalam menerapkan layer pada gambar yang kita buat. Kemudian dinding dalamnya. Dan seperti inilah hasilnya. Garis as, dinding dalam, dan dinding luar sesuai dengan layar yang telah kita buat. Langkah berikutnya adalah memberikan kolom pada setiap pertemuan dinding menggunakan rectangle. Sini tinggal kita tarik saja first point dan other corner point-nya pada setiap pojok dindingnya. Kemudian kita copy dan letakkan bentuk dari kolom tersebut pada setiap pertemuan dinding pada denah. Sudah selesai dan beginilah hasil dari pemasangan kolomnya. Langkah berikutnya adalah kita trim terlebih dahulu garis-garis yang berada di dalam kolom tersebut. Seperti ini. Kemudian kita select objek tersebut dan kita arsir. Ini opsional, dapat kita arsir ataupun tidak perlu ya. Jika ingin diarsir maka bisa menggunakan pattern solid atau pattern arcons untuk arsir beton. Apalagi setelah diarsir dapat kita copy. Dan saya sarankan lebih baik buat dulu kolomnya, kemudian trim, lalu arsir, lalu tinggal kita copy-copy saja. Setelah dirasa semua kolom sudah selesai kita arsir, maka dapat kita akhiri perintahnya. Dan kita lanjut ke langkah berikutnya, yakni memasang pintu dan jendela. Nah, untuk posisi pintu dan jendela ini dapat kita tempatkan sesuai dengan keinginan saja, meskipun tanpa melihat dari gambar contohnya. Kita buat suka-suka saja. Untuk itu pertama-tama saya akan menghilangkan dulu garis as karena sudah tidak kita pakai lagi ya, jadi kita hilangkan saja. Kita matikan layer asnya dengan mengklik icon turn layer on or off. Seperti ini. Gambar lampu ini kita klik, maka
akan menonaktifkan layers yang sudah kita pilih. Nah, sekarang kita pasang pintu dan jendelanya. Sini ada beberapa jenis pintu dan jendela ya. Untuk jendela saya akan pilih pakai jendela ini ya. Kita copy saja daripada kita move. Sini. Kita pilih di sini. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita tambahkan semua jendela-jendelanya. Oke, setelah dirasa letak jendelanya ini sudah pas jumlahnya juga, kita lanjut ke pemasangan pintunya. Mungkin di sini tinggal kita pilih aja desain-desain pintu yang ingin kita gunakan ya. Misalnya kita mulai dari ini. Kita copy dulu. Nah, seperti ini. Kita mulai dari kamarnya di sini. Untuk pemasangan pintu kita paskan ke ini ya, ke bagian kolom sini. Seperti ini. Lanjut pasang semua pintunya. Dan seperti inilah untuk pemasangan pintu dan jendelanya.
Mungkin untuk layarnya bisa kita sesuaikan dengan layar yang sudah kita buat ya. Dan jendela seperti ini. Langkah selanjutnya setelah kita menempatkan pintu dan kursinya adalah kita trim garis-garis yang ada di dalam objek jendela dan pintunya. Ini garis-garis di sini ya. Kita gunakan trim. Kita potong dulu seperti ini. Kemudian sambil perhatikan juga ya contoh denahnya, bagaimana posisi dari trim yang harus kita lakukan. Setelah itu delete garis-garis yang bisa kita delete ya. Tidak perlu kita trim jika garis itu bisa kita delete agar pengerjaannya bisa lebih cepat. Nah, setelah seperti ini kita nonaktifkan perintah trimnya. Tinggal kita delete sisa-sisa garis tadi ya. Nah, kita delete. Nah, selesai. Setelah pemasangan pintu dan jendela sudah kita lakukan, langkah berikutnya adalah menambahkan perabot yang kita butuhkan ke dalam denah tersebut. Nah, di sini kita tambahkan saja perabot-perabot yang ingin kita pakai. Pertama untuk kamar mandi, sini kita beri untuk toiletnya. Pertama-tama toiletnya ini kita mirror dulu ya. Setelah seperti ini baru kita pindah. Untuk penempatannya kita bisa lakukan di mana saja yang kita inginkan ya. Sini misalnya, nah seperti ini. Setelah itu kita tambahkan ranjang di tempat tidurnya. Di sini kita pilih saja yang kita inginkan ya. Misalnya kita pilih, misalnya saya pilih ini. Saya pindah, saya copy ya. Saya pindah ke kamarnya. Ini misalnya. Sekarang tinggal kita rapikan. Sepertinya akan lebih baik kalau tambahkan perabot lainnya seperti sofa ya. Sofa yang sekiranya sesuai dengan ukurannya, yaitu seperti
ini misalnya ya, kita pilih sofa ini saja seperti contoh, karena sofa ini tuh saya kira lebih cocok ya di sini. Itu kita mirror terlebih dahulu ya, agar sesuai dengan kondisi di ruang tamunya. Kita move dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah kita memasukkan seluruh perabot, oh sebentar, ada yang tertinggal. Di sini saya akan menambahkan beberapa perabot lagi ya. Misalnya itu berapa kursi di sini. Dan setelah selesai mengisikan seluruh perabot dan furniture yang kita inginkan pada denah tersebut, langkah berikutnya adalah menambahkan teks dan dimensi dari setiap ukuran ruangan dan nama ruangannya. Pertama, kita beri dimensi dulu untuk setiap ukuran ruangannya menggunakan linear dimension seperti ini. Aktifkan dulu untuk ini ya, nah seperti ini. Kita aktifkan dulu layer untuk ukuran dimensi, dan untuk perabot-perabot ini kita ubah dulu layer-layernya. Tadi saya sempat lupa, ingat ya, kita tidak boleh sampai lupa dengan perabot-perabot yang ingin kita buat ya, jangan sampai lupa. Saya rubah dulu ya warna-warna perabotnya ini. Karena warnanya itu sama dengan warna dinding ya, saya ubah terlebih dahulu ini. Setelah seperti ini, setelah kita mengubah semua layarnya, kita lanjut ke dimensi ya. Tetap kita gunakan linear dimension ya. Aktifkan dulu ininya. Kita aktifkan dulu linear, kita aktifkan dulu layarnya, kemudian baru kita aktifkan linear dimension untuk memberi dimensi pada setiap ukuran objek ini ya. Dan seperti inilah hasil setelah kita beri dimensi pada setiap ukuran ruangannya. Selanjutnya kita tambahkan teks keterangan pada denah tersebut. Misalnya, pertama-tama kita aktifkan dulu ya layar dari teksnya. Kemudian aktifkan multiline text. Di sini bedroom.
dengan ukurannya itu ini seharusnya itu minus 0,02 ya, karena kamar mandi itu turun biasanya 0,0. Oke, seperti ini. Kita ubah dulu ukuran dari penulisannya itu. Kemudian hurufnya kita pakai apa ya misalnya ya, apa yang bagus ya. Kita pakai Times New Roman saja lah. Kita pakai ini. Karena masih kurang besar, kita ubah lagi ya. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya untuk ukuran 10 teksnya ini. Bedroom tingginya 0,02. Kemudian lanjut kita ke bedroom. Di sini tinggal kita copy saja, kemudian kita ganti kalimatnya ya. Setelah memberi teks keterangan pada setiap ruangan ini seperti ini dan dimensionnya, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan arsir. Nah, sini bisa kita mulai dengan mengarsir ya, mulai dari dindingnya sampai lantai-lantainya. Untuk dinding kamar mandi kita pakai transram dengan menggunakan ANSI 37. ANSI 37 kita pakai transram. Jadi sekeliling kamar mandi ini kita pakai pattern ANSI 37 yang digunakan untuk truss ram. Setelah itu aktifkan layer untuk arsiran dindingnya. Dan seperti ini hasil untuk arsiran transram pada dinding kamar mandi. Kita lanjut ke dinding batu bata ya. Jadi untuk sisanya itu semuanya batu bata. Karena di sini hedge itu rawan error, jadi kita harus berhati-hati. Di sini dan sering untuk melakukan save filenya ya. Untuk arsiran batu bata itu kita pakai ANSI 32. Kita mulai sedikit demi sedikit saja.
Setelah selesai, kita akhiri perintah hatch-nya. Dan seperti inilah hasil dari arsiran untuk dinding teras RAM dan dinding batanya. Kita lanjut untuk arsiran pada lantai ya, lantai kamar mandi dan lantai ruangan. Tentu saja berbeda. Untuk lantai kamar mandi di sini, kita mulai dari kamar mandi dulu ya. Kita aktifkan hatch-nya. Untuk lantai kamar mandi ini kita pakai angle sini ya. Untuk itu kita aktifkan layernya, itu pilih yang hatch, arsiran untuk hatch. Ini itu layer untuk semua arsiran yang kita buat. Pertama, kita arahkan kursornya ke bagian kamar mandi ya. Macet di sini, kita harus benar-benar bersabar. Kita ubah saja di sini warna edge-nya. Mungkin ke hijau yang lebih gelap saja ya. A few moments later. Karena tadi lemot ya, untuk itu kita bagi saja agar nggak terlalu berat bagi dia. Misalnya kita bagi-bagi dulu saja nih garisnya. Ini kita bagi lagi. Kita mulai lagi, bukan hatch-nya. Dan karena hasil dari arsir lantai kamar mandinya masih error, lebih baik saya lanjutkan saja ke arsir lantai ruangan yang lain ya. Untuk mengurangi error pada saat mengarsir lantai, saya akan menggunakan garis-garis bantu dan membagi wilayah yang akan diarsir menjadi beberapa objek, sehingga akan lebih meringankan beban dari aplikasinya untuk menerapkan arsir. Di sini kita harus benar-benar sabar ya dalam menerapkan arsiran untuk lantai ini, karena jumlahnya juga banyak dan untuk penerapan arsirnya juga terkadang masih ada kendala. Langkah berikutnya tinggal kita ulangi saja langkah-langkah untuk melakukan arsir pada lantai ya. Setelah wilayah lantainya dibagi, aktifkan perintah hatch, lalu pilih patternnya dan aplikasikan pattern tersebut pada wilayah yang akan kita arsir. Dan selesai sudah untuk arsiran lantai ruangannya. Setelah saya bagi menjadi beberapa bagian di sini ya, seperti ini. Saya tuh hapus garis bantunya yang sudah tidak kita gunakan.
Dan jadilah seperti ini untuk arsiran lantainya. Kita lanjut ke arsiran kamar mandi. Kita pecah-pecah lagi saja ya, agar lebih mudah saja dan tidak terlalu memberatkan laptop saya ya. Sekarang kita coba aktifkan heads lagi. Dan kita arsir untuk lantai kamar mandi menggunakan pattern angle tadi ya. Bismillah. Oke, lancar. Kita lanjut ke wilayah lainnya ya. Kita arsir semua lantai kamar mandinya menggunakan pattern angle. Bagus, akhirnya selesai. Sudah ya batch yang perlu ujian ini. Dan jadilah seperti ini hasil akhir dari arsiran lantai dan arsiran dindingnya. Dan dengan berakhirnya arsiran seperti ini, maka berakhir sudah denah yang sudah kita buat ya. Nah, berikutnya adalah tinggal kita tambahkan ornamen pelengkapnya seperti teks, seperti judul denahnya dan juga skalanya ya. Ya, di sini kita bisa tinggal copy dari sini maupun buat yang baru ya. Tapi untuk menghemat waktu saya akan pakai dari sini saja. Kita copy seperti ini. Kemudian tinggal kita isikan di sini. Kemudian tinggal kita isikan informasi pada kop gambarnya mengenai informasi gambar, informasi pembuat, dan informasi dosen pembimbingnya. Dan mohon maaf terdapat kesalahan pada penulisan tanggal yang seharusnya 30 Maret menjadi 3 Maret 2024. Mohon dimaklumi ya. Dan setelah selesai kita mengisikan semua identitas pada kop gambar, maka gambar denah telah selesai kita buat. Nah, seperti itulah langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk membuat denah. Ini masih denah sederhana ya. Untuk pembuatan denah yang lebih kompleks mungkin bisa kita lakukan dengan belajar. Nah, seperti ini ada beberapa kesalahan yang tidak akan luput kita lakukan ya. Oleh karena itu kita perlu banyak belajar agar semakin mahir dalam penggunaan AutoCAD ini. Banyak belajar tidak ada ruginya loh. Kita bisa belajar sebanyak mungkin yang kita inginkan ya. Dan kita bisa belajar dari kesalahan, kekurangan yang telah kita lakukan pada kesempatan sebelumnya. Jangan pernah menyerah, kita harus tetap terus belajar ya.
kesalahan-kesalahan seperti ini dapat kita betulkan. Jadi tidak perlu terlalu khawatir kalau kita tidak akan bisa melakukan apapun. Positif saja ya, karena kita pasti bisa melakukannya kalau kita mau berusaha dan mencoba. Akhirnya selesai. Seperti inilah hasil akhir dari penggambaran denah sederhana dengan ukuran 6 meter x 6 meter beserta dengan kop gambarnya. Maka berakhir sudah video pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.